Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zen Fuad Muhlis di Abu Nuha Channel. Dan video kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai bab pertama yang ada pada kelas 11 SMA SMK dengan judul Membangun Bangsa Melalui Perilaku Terpuji. Adapun daftar isi dari pemaparan kali ini berkisar antara tentang tujuan pembelajaran, berlomba dalam kebaikan, taat aturan, dan etos kerja. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa di judul itu membangun bangsa melalui perilaku terpuji, maka perilaku terpuji yang akan dibahas di sini berkisar tentang berlomba dalam kebaikan, taat aturan, dan etos kerja. Adapun tujuan pembelajaran kali ini seperti biasa harus disampaikan supaya menjadi bahan ingatan dan jadi bahan acuan nanti di PAT atau penilaian akhir. Biasanya tidak akan jauh dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, setiap peserta didik, siswa-siswi diharapkan mampu: 1. Menganalisis makna, yang kedua membaca dengan tartil, yang ketiga mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, surat An-Nisa ayat ke-59, dan surat At-Taubah ayat ke-105. Dan terakhir, tujuan pembelajarannya adalah setiap siswa diharapkan mampu menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan 3 ayat yang tadi telah disampaikan. Maka dari itu langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang berlomba dalam kebaikan. Sebelumnya ada 3 hal yang harus dimiliki setiap orang agar termasuk kriteria bahan bangunan berkualitas. Begini, maksudnya adalah kalau kita kembali kepada kosakata yang terdapat pada judul tadi, dikatakan membangun bangsa melalui 3 perilaku terpuji. Sebagai bahan ingatannya adalah ketika kita membangun sebuah bangunan yang akan dibangun itu, kalau kita bercita-cita bangunan tersebut kokoh, kuat, tajam, terpercaya, maka dibutuhkan bahan bangunan yang berkualitas, mulai dari pasir yang berkualitas baik, semen kualitas baik, batu bata, kayu, genteng, dan sebagainya dengan kualitas baik. Tentunya harapannya adalah terciptalah sebuah bangunan yang kuat. Bayangkan apabila satu bangunan dibangun dengan bahan-bahan bangunan yang kualitasnya jelek, semen yang bukannya 3 rodanya malah beli atau menyediakan semen dengan rodanya yang 2, atau pasir yang harusnya pasir bangunan, ini pasir yang ada di halaman rumah, atau batu bata yang harusnya batu bata untuk bangunan, ini batu bata yang dapat dikumpulkan di pelataran rumah, atau batu bata yang kualitas rendah. Memang bisa saja bangunan itu tercipta dengan bahan-bahan bangunan seperti tadi, namun sudah terbayang oleh kita bangunan tersebut tidak akan bertahan lama karena dibangun menggunakan bahan bangunan yang tidak baik. Sama halnya dengan bangsa. Suatu negara ini bisa menjadi bangsa negara yang kuat, kokoh, disegani oleh bangsa yang lain, manakala bahan bangunan yang membangun bangunan ini adalah bahan-bahan yang berkualitas baik.
Kalau ditanyakan untuk membangun bangsa yang kokoh ini, bahan bangunannya apa? Maka bahan bangunannya itu adalah kita semua sebagai anak-anak bangsa. Ketika kembali lagi kepada bahan bangunan berkaitan dengan kualitas, maka kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Kita itu mau masuk golongan yang mana? Bahan bangunan bangsa dengan kualitas baik atau rendah. Bisa dibayangkan kalau seandainya setiap pemuda, setiap anak siswa dari Sabang sampai Merauke semuanya terlalu sering atau malah jadi edik kepada game, bahkan mabuk-mabukan seperti kenakalan remaja pada dewasa ini, sibuk dengan TikToknya, sibuk dengan konten pranknya. Semua orang, semua anak, semua siswa dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Mau jadi bangsa apa kita ini? Esok Singapura, negara Singapura yang kecil itu tidak ada takut-takutnya dengan bangsa Indonesia, karena mereka melihat bahan bangunan negara Indonesia yaitu para pemuda, siswa-siswi kita itu dari Sabang sampai Merauke semuanya seperti itu. Mau jadi apa negara bangsa kita kalau seperti itu? Maka kalau kita bercita-cita ingin membangun bangsa yang kuat dan kokoh, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap kita, agar termasuk kriteria bahan bangunan yang berkualitas yang nantinya akan membangun bangsa dan negara ini agar menjadi bangunan yang kokoh. Yang pertama, setiap dari kita itu harus memiliki attitude atau sikap berlomba dalam kebaikan yang nanti akan dibahas, lalu taat pada aturan, dan ketiga, etos kerja yang baik. Nah, diharapkan setelahnya mengikuti materi ini, kita semua termasuk orang-orang yang siap dan mampu menjadi bagian golongan bahan bangunan untuk membangun bangsa yang kuat ini, yang memiliki atau yang berkualitas tinggi karena siap memiliki 3 kriteria ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan ini berlomba dalam kebaikan ini diisyaratkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Di sana ada kata-kata fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Untuk agar ada bayangan, gambaran tentang pemaparan kali ini, maka saya sisipkan sebuah video yang akan menjadi bahan perbincangan kita kali ini. Kita saksikan sebentar. Inilah salah satu bentuk perlombaan. Ketika kita melihat perlombaan semacam ini, dikatakanlah balapan motor seperti ini, maka yang kita bayangkan adalah serunya perlombaan ini. Di samping itu, perlombaan ini terselenggara karena bisa atau memenuhi beberapa unsur di dalam perlombaan. Tidak bisa dikatakan sebuah perlombaan kalau tidak ada pesertanya. Ada pesertanya, tidak ada panitianya, bisa jadi terlaksana perlombaan namun tidak akan berjalan dengan menarik, atau tidak akan ada fair play, adil dan sebagainya. Ada panitia, ada peserta, tapi tidak ada arena balapan atau perlombaannya. Sudah berkumpul peserta, di mana kita balapan, kita berlomba, entahlah di mana, tidak akan terjadi perlombaan. Nah, untuk itu setelah memperhatikan video tadi, maka saya
memberikan gambaran sebagai berikut. Ada beberapa unsur yang mesti ada dalam sebuah perlombaan.